Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin rahimakumullah. Dan menikah alhamdulillah kita mau berkonten yang warasal enggal bulan Muharram. Monggo kita lanjutkan wawasan kita Riyadhus Shalihin. Kalau bersifat perintah supaya menjalankan amanah. Sampai hadis terakhir kayaknya hadis 4 kita, hadis panjang. Mungkin simak hadis pun panjang supaya sakit paham. Wa an Abi Hubaibin, dan dari Abu Hubaib, bacaannya kadang Abu, kadang Aba, kadang Abi, nanti terjemahnya Abu. Dan dari Abu Hubaib itu keterangannya bidomil khoknya di domah hu, khok al-mujamah yang bertitik, bukan hak tetapi khok gitu. Namanya Abdullah ibnu Zubair. Abu Hubaib itu namanya Abdullah, putranya Zubair. Zubair ibnil Awam, putranya Al-Awam Al-Qurasyi, orang Quraisy, Al-Asadi, dari suku Al-Asadi, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, yakni Abdullah dan Zubair. Qala, berkata Abdullah, lama waqafa, tatkala berhenti, waqaf berhenti, Az-Zubairu, Pak Zubair, yaumal jamali, pada waktu perang Jamal. Perang Jamal itu antara muslimin, pasukannya Ali dan pasukannya Aisyah. Kok iso ya masing-masing ahli jannah, jangan mencelah kita. Aisyah juga ahli jannah, Ali juga ahli jannah. Ini ini tahu perang gitu loh. Jadi ini awal diberekan biasa, ini kan tahu boleh. Jadi perang Jamal itu perang antara pasukan Ali dan pasukan Aisyah. Di tatkala perang Jamal, dia berhenti Abdullah. Apa perlunya da'ani, memanggil aku? Pakum, maka aku berdiri ilah jambi, ke sisinya. Bapaknya tadi manggil anaknya, si Zubair memanggil Abdullah, lalu ngadeg neng cedake diceluk ya moro gitu. Makola, lalu berkata bapaknya, di pada perang Jamal, Abdullah dipanggil oleh bapaknya Zubair, lalu berdiri di dekatnya. Makola, lalu berkata Zubair bapaknya, ya bunayya, wahai anakku, innahu, sesungguhnya, layu tanggung, tidaklah terbunuh, tidaklah dibunuh, al-yauma, hari ini, illa, kecuali, dolimun, sebagai orang dolim, au madlumun, atau didolimi. Dino itu sapa sing mati, pokoknya orang dolim ya didolimi. Itu insyaallah. Bapak ngelingi anaknya si Abdullah, Zubair ngelingi Abdullah. Lalu
Wa ini dan sesungguhnya aku Zubair lahuroni tidaklah aku melihat aku, maksudnya tidaklah aku mengalami merasakan dia illa kecuali aku berfirasat, kecuali tidaklah berfirasat sa'uk talul kelak akan dibunuh al yauma pada hari ini madluman dolim. Si Abdullah tadi punya perasaan aku ketika mati terbunuh dolim ini, nah begitu kalau karo anaknya. Wa inna dan sesungguhnya min akbari dari paling besarnya hamdi kesusahanku ladaini sungguh hutangku yang jadi masalah menyusahkan dia punya hutang. Wong hutang ini mati cek tanggungan mulu paling penak wong ini nanti hutang nek nanti hutang itu sepenak wong nek hutang tentang masalah ampun aku jadi percaya wong cek itu hutang bener hutang kok bangga walaupun orang nganggu bunga nek nganggu bunga haram istighfar tidak bisa mengampuni dosa yang kayak haram kayak gitu, makan riba dan sebagainya itu tidak terampuni gara-gara istighfar. Itu harus berhenti meninggalkan kalau haram. Sudah Abdullah ini merasa susah menjadi terisoannya karena punya hutang, maka dia bilang kepada anaknya, aku nanti kayaknya terbunuh deh, sementara yang jadi pemikiran saya masih punya hutang. Apa taro maka apakah pendapatmu, apa taro maka apakah kamu lihat, maksudnya pendapatmu dari Nana tentang hutang kami Yuki yang meninggalkan min malina dari harta kami syai'an sedikit pun. Hutang saya nanti tidak akan meninggalkan harta tersebut, akhirnya harta yang saya tinggalkan entek gue bayar hutang. Tumakola kemudian berkata bapaknya, ya bunaya bi wahai anakku jualah malana harta kami sing ijik ku dolen wabdi dan lunasilah daini hutangku. Harus mati pesen pokoknya aku mati badaku ojo hidup lunasi hutangku dulu. Jadi orang mati ini di bodoh, punek mati di bodoh dia hutangnya sih. Dan nek wis entek bayar hutang ora diwaris, hutang ijik anake ora entuk warisan, itu kewajiban bayar hutang. Orang kok senengnya penak itu orang itu warisan nek pak utang yang bayar utangnya gitu caranya masaknya nek orang jadi utang terkatung-katung nanti gitu pokoknya gue pada ini kalau ngedol gue bayar utang sudah terus begitu waktu ini saurilah utangku wa auso dan dia berwasiat bituluti dengan sepertiga watulusihi dan sepertiganya libanihi untuk anak-anaknya. Jadi membayar utang nah ijik ya diwasiatkan sepertiga yang lainnya untuk membayar utang, yakni libani Abdillah untuk anak-anaknya Abdullah, untuk cucunya gitu. Ibni Zubair itu sulusi sepertiga dari sepertiganya itu. Pokoknya menek turah bukan buku tuning dan era turah ya wis. Olah dia berkata makin pondola maka jika lebih hartanya min malina dari harta kami pada kodo ini sesudah untuk membayar hutang nek wis bayar hutang iji
syai'un sesuatu fatulutuhu maka sepertiganya libanika untuk anak-anakmu ya deh, untuk putune Zubair kan anaknya Abdullah nih konek cik putuku ada sepertiga. Kola berkata Sirawi Kola Hisamun berkata Hisam wakana dan adalah walahu dan baginya kok waladu dan adalah waladu Abdillah anaknya Abdullah Ro'a sungguh telah melihat Ba'do Bani Zubairi sebagian anak-anaknya Zubair Ubay bin wa Abad dan Abad itu namanya itu ya walahu dan baginya bagi Abdullah yauma idin hari itu tis'atu banina punya 9 anak laki-laki wa tis'u banatin dan 9 anak perempuan 18 anaknya Abdullah itu waktu itu bapaknya mati meninggal hutang itu anaknya 18 itu songo lanang songo itu tadi 18 kebiasaan sahabat jadi anaknya 18 dan saya potong dulu di si Zubair pokoknya wanti-wanti pokoknya aku konek terbunuh di dalam perang ini pokoknya bodohku sekono dolen sih punya utang nek ijik buku tuku sepertiga kalau kayak gue ya nih ya sudah gitu saja kita teruskan dulu karena ditanya panjang. Allah Abdullah berkata Abdullah Faja'ala yusini maka dia berbuatlah memberi wasiat kepadaku bidainihi dengan hutangnya itu tadi wayakulu dan dia meling amanah itu di sini meling ya bunaya wahai anakku Abdullah in ajazta jika kamu tidak mampu atau lemah nek kowe ora kuwowo ansaiin dari sesuatu minhu dari hutangnya tadi nek kowe ora iso bayar hutang mastain maka minta tolonglah alaihi atasnya atas bayar hutang tadi di maulaya dengan maula saya dengan tuan saya. Kola berkata si Abdullah Allah maka demi Allah daro itu tidaklah aku melihat ma'aroda apa yang dia kehendaki hatta kultu sehingga aku bertanya ya abadi wahai bapakku man maulata nah sinten to maulane jenengan iki mengke nek kula ra iso bayar kok njaluk tulung maulane jenengan iki sinten maulane jenengan tidak melihat jawabnya Allah maulanya Allah ya yakin kok nek angel bayar utang njaluk tulung Allah gitu saja. Inilah satu keyakinan yang penting kita ketahui karena memang Allah itu ala kulli syai'in qadir. Kula potong wong nek utang niate nyaur iso nyaur ning nek niate ngemplang ora bakal iso nyaur walaupun di duit ora niat awal utang itu kalau nek jenengan mbok menawa utang mang niat nyaur mungkin dia gampang mau iso nyaur dan nek duwe ora nyaur kuwi prejengane carane mata. Saya membaca hadis kalau kamu mendengar berita gunung ini bisa berpindah tempat benarkanlah, namun kalau kamu melihat atau mendengar berita watak esipulan berubah jangan percaya
wong nek dadi watak ra iso berubah. Watake ngemplangan ora tau iso nyaur. Jadi ingat, kalau tidak dikehendaki Allah tidak akan bisa. Maka marilah kita mohon kepada Allah agar akhlak kita itu akhlaknya Al-Quran sesuai dengan syariat itu biar baik. Jangan sakar PDW, kita kena sakar PDW untuk nurut dawe Allah lan Rasulih pun kalau balik begini. Ternyata Pak Zubair nek kowe angel bayar utang njaluk tulung maulah sinten kok maulane jeneng Allah wis yakin. Kalau dia berkata Allah maka demi Allah, Allah maka demi Allah ma'waqtu tidaklah aku terjatuh fi kurbatin dalam kesusahan min dainihi dari soal hutangnya. Jadi setiap ada kesusahan tentang hutang bapakku illa kecuali kultu aku berkata ya Maula Zubair, wahai maulanya Zubair, maksudnya ya Allah, itu maulanya Zubair. Ikdi lunasilah anhu darinya, dari Pak Zubair dainahu hutangnya. Pokoknya aku sulit bayar hutang, berdoa ya Maula Zubair ikdi anhu dainahu, lunasilah hutangnya. Mungkin yang sambat nonton itu angel bayar hutang. Nenek di tengahnya obat terus dongo ngono ra nyaur ya jenenge kuwi piye kuwi. Ya iki nek sandu ya apa-apa ora dikacuk ngono lho. Nek iki duwe mung sahur kok. Nyaur utang itu kewajiban, korban itu wajib. Jadi nek jenengan diutang korban itu salah. Diutang korban sahur ono sih. Diutang itu rasa sedekah. Tanggane digawe rasa nyumbang punya utang sih. Namun walik-walik harus mendahulukan kewajiban daripada yang sunnah. Ini orang tidak tahu rata-rata. Maka mari nanti kita introspeksi, jangan sampai utang ini jadi kebudayaan. Jangan nek iso kok ora diutang. Betul tadi. Nek kepaksa utang iki memang kepaksa anake loro nanti duit apa ditok ada ben mati ngono. Dia kepaksa utang, nambahnya anak bener. Utang yang benar itu begitu itu gitu. Ada kelewat nanti beras sih, iya. Nah awak dhewe mungkin yang masjid itu kayak Jumat berkah, kayak toko ikan, ada yang ngomong lah, iya. Apa-apaan poso kan, awak dhewe yang jowo iso. Utang nanti beras bener, makanan pokok. Neng utang do tuku pulsa kuwi ora usah wae utang tuku pulsa. Mun sing ora nganggo pulsa apa ora paten. Ngene lho. Nggih, awak itu ternyata setiap kali dia kesulitan ya Allah, oke, dengan kesulitan mematur Allah. Karena apa? Dalam hadis oke, anna inda doni abdi bi. Aku ini, aku Allah, terserah persangkaan hambaku kepadaku. Jadi ini awal di nyono Allah, ya HP, nyono Allah beres. Kok sampai nonton kalau Allah ya menunggu, Allah tergantung keyakinan kita kepada Allah. Gitu. Anak tahu rasa ngopain piye kok nek iki aku ngono iso ngono nek iki iso Allah nek iso gitu kita berserah kabeh kepada Allah gitu. Wong sing ngopain yo kudu awake dhewe sing ngopain Allah itu Pak Abdullah anak 18 iso 18 Abdullah yo ora ngopain sing ngopain yo memang hakikatnya begitu. Sudah kembali ke sini. Jadi setiap kesulitan dongo ya Maula Zubair ikti anhu dainahu payak diahu, maka maulanya Zubair melunasinya ya, gitu. Kalau dia berkata pakutilah Zubair, maka terbunuh betul-betul Zubair. Nah itu sebenarnya terbunuh tenang, malah kayak cerita boleh terbunuh gitu. Saya ini terbunuh betul.
walam yada, dan tidaklah dia meninggalkan dinaron, uang emas, dinar, uang dinar uang emas, wala dirhaman, dan tidak pula meninggalkan dirham. Orang ninggal duit emas atau dirham, illa kecuali arodina, beberapa bidang tanah, minha, sebagian dari tanah, al-ghobah, yakni dari tanah ghobah. Juga wa ihda asyarota daron, meninggalkan 11 rumah. Gue membayangkan 11 rumah. Ihda asyarota daron itu 11 rumah. Bil Madinah, di Madinah. Wadaro ini bil Basro, dan 2 rumah di Basro. Itu ini luas gitu. Yang Madinah 11, yang Basro 2 rumah. Wadaron bil Kufah, dan 1 rumah di Kufah. Wadaron bi Misro, dan 1 rumah di Mesir. 15 rumah itu ini 15. Ini gak ada rumah 15 mati. Nek lan dulu kenceng duit lan duit rumah dan tanah digobah tadi. Sudah sekolah ia berkata, wa innama kana, dan sesungguhnya tiada lain kana adalah dainuhu, utangnya, ceritane utangnya Zubair niku alladzi yang kana adalah alaihi, menjadi tanggungan atasnya. Hutang yang menjadi tanggungan Zubair itu ceritanya kayak gini, anar rojula, sesungguhnya ada seseorang, karena adalah yakti, datang kepada Zubair bil mali, dengan membawa harta. Enek wong teko nang Zubair nggawa bondo, payas tau diuhu, maka dia menitipkan harta tadi kepada Bapak Zubair, karena orang terpercaya. Pak Zubair, aku titip bondo dia, iyahu kepadanya. Mayakul Zubair, maka berkatalah Zubair, lah jangan, aku tak titipin mereka kesaut piye, walakin akan tetapi gua salah pun, dia itu pinjaman, wes tak cilik wae ngono. Nek titip kuwi aku kuwatir nyaur, nek tak cilik kan genah tanggunganku, kok aku tak saur gitu. Ceritanya nek titip duit, jadi kudu titip Pak Zubair mau nek titip dipinjem ae. Wis omel digunakake kan tetep catetane piro dijoli. Nah titip ku ketitil yo mbun dempeng kan bisa begitu, nek titip tok film orang ngerti tanggungannya. Nah gitu. 2 salah pun. Kenapa begitu? Ini aksa, sesungguhnya aku takut alaihi, atas pinjaman tadi, atas harta tadi, aboi tersia-siakan atau hilang. Aku takut kalau hilang. Itu pun hilang piye? Ini utang genah, aku nanggung HP gitu. Ini pokoknya nek dititipi mau mendahan utang ra ora kok dhek letek golek utang dititipi wong karena orang baik gitu. Wa ma waliya imaratan qattu, dan tidaklah dia sebagai wali imaratan atau ya pemimpin qattu sama sekali. Artinya si Zubair bukanlah seorang wali atau pemimpin, wala khibayatan, dan tidak pula seorang pemungut pajak atau yang lainnya, wala khorojan, dan tidak penarik upah, wala syai'an, dan tidak pula sesuatu. Pokoknya dia bukan orang yang kayak ini narik duit bumi ini, tidak sama sekali, tidak ada penghasilan sama sekali. Illa, kecuali ayakuna, bahwasanya adalah dia itu fi ghazwin, dalam satu peperangan, ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
tuh di mana barangkali gitu. Au ma'a Abi Bakrin atau perangan bersama Abu Bakar, wa Umar dan Umar, wa Utsman dan Utsman radhiyallahu anhu. Jadi dia bukan amir, bukan wali kota, bukan penarik pajak, bukan pemungut cukai dan lainnya, tetapi hanya pernah perang bersama Rasul, Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum. Terus qala Abdullah, berkata Abdullah, fahasabtu, maka aku menghitung, tak hitung tangi bapak ini piro, tak hitung ma'alaihi, apa yang menjadi tanggungan atas bapakku, minat dain dari hutang itu, jadi piro hutangnya pak tak hitung nih. Fawajatuhu, maka aku mendapatinya jumlah alfin itu 2 juta. Cik wujud wa mi'atai alfin dan 200.000. Jadi utangnya 2.200.000. Ada nih anggaran nanti niku. Alfin 2 juta, wa mi'atai alfin dan 200.000, 2.200.000. Dah dihitung utangnya ternyata itu Hakim Ibn Hizam, Abdullah Ibn Zubair menjumpai Abdullah bin Zubair anaknya Pak Zubair itu dijumpai Hakim itu. Faqala, maka berkata, ya ibna akhi, wahai anak saudara laki-lakiku. Maksudnya ini berarti Pak Dini, anak saudara laki-laki ini saudaranya Abdullah yang terbunuh tadi, namanya Hakim. Wahai ponakanku, ya ibna akhi itu anak laki-laki saudara laki-lakiku. Jadi saudara laki-laki, dia anak laki-laki dengan ponakan. Wahai ponakanku, kam, berapa banyak ala akhi, ala itu tanggungan atas saudara laki-lakiku, minat dain dari utang. Utangnya bapakmu piro, utangnya sedulurku piro, sedulure Hakim. Dia bapaknya Abdullah, ini sedulure Hakim. Utangnya sedulurku piro tadi. Nah tak kok karo ponakane. Fa katam tuhu, maka aku menyembunyikan. Katam tuhu, aku menyembunyikan. Orang aku tak delik. Wakul tu, dan aku berkata, mi'ata alfin, kul dikandake 100.000. Mi'ata alfin 100.000, padahal 2.200.000 dikandake 100.000. Biasa didelik. Itu pun Pakola Hakim, maka Hakim berkata, wallah, demi Allah, ma'uro, tidaklah aku berpendapat, aku melihat, maksudnya aku berpendapat, amwalakum, harta bendamu, itu duitmu le, itu tusau ya, tusau hadihi, bisa untuk luas untuk menyaur utang ini. Kita tidak cukup ini menyaur utang duitmu atau saya kita duitnya bapakmu rawon semono menyaur utang ra cukup. Nah, di pala Hakim itu, di pala Pak Dini. Pakola Abdullah, maka berkata Abdullah, arokai tukah, arokai takam sini kok ini gua tukah. Apa pendapatmu wahai paman atau pakde, ingkanat, jika adalah hutangnya alfai alfin wa mi'atai alfin 2.200.000,
terus nek jenengan piye nek 100.000 jenengan 100.000 jenengan para iso nyaur lah nek 2.200.000 terus pripun Pak Di apa nih nek kul sithik jenengan kepala iso nek tenane 2.200.000 insyaallah. Qala berkata hakim ma'urakum tidaklah aku melihat kalian wahai ponakanku tutikuna mampu hadza untuk bayar utang ini mesti ora kuat bayar utang ini gile tipal Pak Dini Pak Dini bedek mampu wa in ajastum maka jika kamu tidak mampu wahai ponakanku ansaiin dari sesuatu minggu darinya dari lunasi utang nanti nek kowe ora kuat pasta'inu bi maka minta tolonglah kalian kepadaku nek kowe engko tekaning dosa ora kuat bayar utang ya lupa tulung Pak Dini iki lho Le Pak Dini gitu. Kala berkata dia wakana Zubair dan adalah Zubair kot sungguh-sungguh kot istaro dan sungguh-sungguh telah membeli al-gobah tanah gobah kan peninggalannya tanah gobah roli molas omah. Terus si Zubair sungguh-sungguh bapaknya Abdullah telah membeli tanah gobah bi sab'aini bi sab'ina wa mi'ati alfin dengan 170.000 sab'ini wa mi'atin 170 alfin ribu dengan 170.000 faba'aha maka menjualnya dijual oleh Abdullah faba'aha maka menjual tanah gobah tadi Abdullah bi alfin wasit siti mi'ati alfin dengan harga 1.600.000. Jadi tadi oke ulake mung 170.000 dijual laku 1.600.000 berarti ini 900.000 begitu hitungan gini omong-omong gitu. Terus sumakola kemudian dia berkata sumakoma kemudian berdiri pakola lalu berkata mangkana lahu mengumumkan siapa yang ada baginya ada piutang maksudnya ala Zubair atas kewajiban Pak Zubair sopo sing diutang yang Pak Zubair gitu syaikun sesuatu fal yuwafina maka hendaklah menemui kami bil gobah di gobah sopo sing tahu diutang karo Pak Zubair metu ono aku nang gobah. Abdullah mengumumkan begitu. Fa'atahu Abdullah bin Ja'far maka datanglah yang pertama Abdullah bin Ja'far wakana dan adalah dia itu lahu baginya ala Zubair atas Pak Zubair maksudnya dia punya piutang pada Pak Zubair ngutang ke Pak Zubair arba'umi'ati alfin 400.000 arba'umi'atin 400 alfin ribu si Abdullah tadi Pakola Abdullah bin Ja'far ya Pakola maka dia berkata Abdullah bin Ja'far berkata li Abdillah kepada Abdullah bin Zubair insyitum jika kamu mau taruh tuhalakum aku tinggalkan hutang itu untuk kamu nek kowe gelem tak lunaske mapi wong dhisik tak lunaske utange begitu dilunaske
Podo apike. Terus olah Abdullah lala jangan dilunaske, jangan. Ya nek ra gelem lunaske fa in siktum, olah dia mengatakan fa in siktum, maka jika kamu mau ja'altumuha, kamu jadikan hutangnya Pak Zubair padaku itu fima, pada apa-apa yang akhiruna, kalian paling akhir, in akhortu, jika kamu mengakhirkan. Ya nek ora gelem tak lunaske wis bayaran utang liyane sik, aku kene dhewe wae. Nek cek turah yo kek ono, nek ra turah ya wis. Iki kaya ngono iki. Iya Pak Ibu, Masya Allah. Nek aku sing diutang, utangku, aku sing utangi bapakmu yang aku sekian, tak lunasi gelem ojo. Nek ra gelem keri wae, bayarne keri wae. Aku bayaran keri nek liyane wis do lunas. Gitu, insyaallah. Pakola Abdullah, maka Abdullah pun berkata lagi, lah jangan, ini mumpung enek duit lho. Jadi nyaur kamu orang diri malah nggak bisa sahur gitu. Waduh api ini mau disini, waduh api ini ngomong tadi. Ini api pun ya api, Masya Allah. Beda kalau saya ini tadi, saya ngutang yo pentes soyo orang senau saya itu soyo akeh, soyo dibeli. Pribadi saya muda, anaknya jadi bos saya ini. Saya ngomong, saya ngomong yo, piye? Mampu sih, tapi kok elek nek saiki. Zaman dhisik niku adol kebon. Wis rampung adol kebon, terus kebone diduduk nemu mas balik ya. Aku mau kebon enek mas, jadi kan wis digol gitu. Balik yo piye? Mbok iki masih sampai nang kebon iki sampai nek. Ora aku tak dol sak isine. Mboten iki masih lho. Masih ditolak-tolak iki. Apike kok dhisik iki. sampai neng neng kehakiman udah dosa sok ini dosa sampai on hakim hakim itu pun ini masih itu tengah kebun kok balik ke buatan kok pulau dulu kok malah kayak ke pulau mulai ini nah soalnya ini dibuat gitu kayak ada seekor kelinci membagi sepotong roti kan kasih buat gini coklat gini apa sesuai teh nah ini aku buat teh penjana lanang penjana itu wes tak nikah ya wes duit masih kayak gini paitan oh ya cocok itu sampai jadi akad jadi pisahan jadi gara-gara pada nolai gitu. Mau saya ini jangan ngono, mau main kenceng gitu, kenceng jalur gitu, Masya Allah. Jadi orang itu kalau tahu syariat itu berhati-hatinya kayak gitu, berhati-hati. Sudah Muslimin saya maklum, karena di doang. Lah, pokoknya kan nyaur dari yojo, nyaur di sini. Allah berkata Abdullah, maka potongkanlah li untuk bukit atang satu potong. Selama mau irisan, gua aku tak iris. Wis diris regane piro? Kala Abdullah berkata Abdullah, laka untukmu wahai Abdullah bin Ja'far min hahuna dari sini ila hahuna sampai sini. Disik ngono motong, dipotong maksudnya dipagri. Kok ini tekan kene iki nyaur utang sampean pagri lho. Datang deh, kalau tulis semua ya lemah tulis bi, hati-hati gitu. Bab ngedung lemah niku wong hati-hati, orang ekonomi dah kentang, orang ekonomi dah patok, besok wih tak enak ini berbahaya sekali. Saya usah bono dipagri gitu, enak-enak orang bisa sepuluh dipagri ya dipak, bukai kebun atau bukai jalan, bukan nanti begitu. Menurut saya manu pagar laut sudah bingung ini gimana ini tanah gobak dipotong dikekek punya utang sudah. Kalau Abdullah berkata Abdullah laka bagimu min haruna dari sini ila haruna. Terus pabangan Abdullah maka menjual Abdullah minha dari sana darinya dari tanah itu
dari tanah yang dipotong tadi, fakodo, maka dia melunasi anhu darinya, dari hasil penjualan tadi, dainahu hutangnya, wa aufahu dan menyempurnakan, wa baqiya minha dan masih tersisa darinya, arba'atu ashumin 4 bagian, wa nisfu dan separuh, masih sisa 4,5 bagian. Wes tanah gobak potong-potong, kalau sebunya utang lunas, ini iji tulah harus lunas kabeh, iji tulah 4,5 bagian kurane, ngerti nih? Paham ya? Piro sak bagiane ya mbuh diawang ae. Ngerti tetep ngomong salah. Piro to jane nah nek pengen ngerti detailnya. Itu masih 4,5 bagian yang masih. Terus Pakodima, maka dia datang ala Muawiyah, atas Muawiyah, wa indahu dan di dekat Muawiyah Amr bin Utsman, ada Amr bin Utsman, wal Mundir ibnu Zubair dan Mundir bin Zubair, wa ibnu Zam'ah dan ibnu Zam'ah. Faqala lahu Muawiyah, maka berkata kepada Abdullah Muawiyah, ya Abdullah ngopo, mamane kok rene ngopo Muawiyah, nah apa nakoni Abdullah sing duwe bagian 4,5 bagian tadi, kam uwiman, berapa harganya al-ghobatu, tanah gobah harganya itu Pak Muawiyah, ben ahli tanah ya Muawiyah, regine pinten kok harga pasaran gitu ya, dihargai berapa tanah gobah itu? Olah dia berkata si Muawiyah, kullu sahmin, tiap bagian mi'atu alfin, 100.000, tiap bagian 100.000. Olah berkata si Muawiyah, kam bagiya minha, berapa yang masih tersisa darinya, dari tanah gobah itu, ijek pirang bagian gitu. Tuh lagi mengerti. Olah berkata Abdullah, arba'atu ashubin wa nisfun, masih 4 bagian, 4,5 bagian. Terus faqala al-Mundiru, maka berkata Mundir ibnu Zubair, qad akhadtu minha sahman, sungguh-sungguh aku telah mengambil darinya 1 bagian, bimi'ati alfin, dengan harga 100.000. Sisa bagian aku dituku Mundir bin Zubair. Terus waqala Amr bin Utsman, dan berkata Amr bin Utsman, qad akhadtu minha, sungguh-sungguh aku juga mengambil darinya, dari tanah gobah tadi, sahman 1 bagian, bimi'ati alfin, dengan 100.000. Tiga sebagian hiji rong bagian setengah lagi. Wa qala ibnu Zam'ah, dan berkata ibnu Zam'ah, qad akhadtu minha, sungguh-sungguh aku telah mengambil darinya, sahman 1 bagian, bimi'ati alfin, dengan 100.000. Hiji 1,5 bagian. Ada lagi wis hiji kok telu. Faqala Muawiyah dari Dewi berkata, kam bagiya, ya Abdullah bin Zubair, berapa yang masih tersisa? Kam bagiya. Qala, menjawab Abdullah, sahmun wa nisfun sahmin, 1,5 bagian. Sahmun 1 bagian, wa nisfu sahmin, dan setengah bagian, maksudnya 1,5 bagian. Sisane tersisa 1,5 bagian. Faqala, maka berkata Muawiyah, qad akhadtuhu, sungguh aku akan mengambilnya, bi khamsina wa mi'ati alfin, dengan 150.000. 1,5 bagian 150.000. Nek sak bagian 100.000 kan 1,5 150.000. Dinten bisa.
Qala maka Abdullah, maka menjual Abdullah bin Ja'far nasibahu bagiannya min Muawiyah bisitimi ati alfin dengan 600.000. Bagiannya Abdullah sing kursi jimu dijual 6 kali lipat niki 6 Siti wa Mertin 160 kalau salah 160.000 berarti 600.000 gitu, 600.000. Palama paroho maka tatkala sudah selesai Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair min qadha'i dari pelunasan dari hutangnya wis rampung kabeh. Qala Banu Zubair, berkatalah anak-anak Pak Zubair, terus ini sudah toh ijitulah dari artitum warisan gampang ini. Anak-anak Pak Zubair berkata iksim bainana mirotana, bagikanlah di antara kami warisan-warisan kami, yuk warisan. Qala berkata Pak Abdullah bin Zubair, wallah la aksamu, aku tidak akan membagi, la aksimu, aku tidak akan membagi bainakum di antara kalian hatta unadia, sehingga aku mengumumkan bil mawasim di bil mausim di musim haji arba'a sinin selama 4 tahun. Kose ora didumse, ora tak dumse. Pas hidup dia ada sing nagih entenono arep tak umumke 4 tahun musim haji. Pas haji udah nunggu sapa sing nagih renek nagih, tahun kedua renek nagih, tahun ketiga renek, tahun keempat renek, baru itu begitu amanahnya, hati-hatinya soal uang. Ora kok dipek dhewe ora dipek dhewe. Ku nek jek sing nagih piye dia sing dibelengi bapakne. Amanahnya di sini ini, Masya Allah, gitu. Ini tidak akan membagi sebelum diumumkan 4 tahun. Diumumkan bagaimana? Ala ketahuilah mangkana lahu ala Zubair, siapa yang ada baginya piutang, sopo sing ngutangi ala Zubair atas Zubair, haitun hutang ayaktina, maka hendaklah datang kepada kami, kepada Abdullah falnaqdihi, maka hendaklah kami menyaurnya, maksudnya akan kami sahur. Sopo sing tesih duwe utang kali Pak Zubair selama 4 tahun tadi, kon ini harap dilunasi. Faja'ala kulla sanatin, maka jadilah tiap-tiap tahun yunadi, mengumumkan, menyeru bil mawasim, di musim haji. Musim haji kan tempat berkumpulnya orang, diumumkan di sana. Alamma mamdo, maka tatkala sudah lewat arba'u sinin, 4 tahun, Osama Abdullah bin Zubair membagi bainahum di antara mereka. Terus wada fa'atullah, dan beliau menyerahkan sepertiga untuk wasiat, serahkan. Wakan Ali Zubair, dan adalah bagi Pak Zubair arba'u niswatin, punya 4 istri. Arba'u niswatin, punya 4 wanita. Fa'asoba, maka mendapatkan ulum rohatin, tiap-tiap satu perempuan alfin 1 juta, wa mi'ata alfin 1 juta, dan 200.000. Jadi tiap-tiap istri dapat 1.200.000. Pajami umalihi, maka seluruh hartanya Pak Zubair khamsuna alfa alfin
50 juta, ini ke 50 juta. Wa mi'ata alfin 200.000. Jadi harta seluruhnya Pak Zubair ternyata 50 juta 200.000. Mangke ya kon ini khamsuna alfa alfin 2 juta wa mi'atu alfin dan 2 mi'ata alfin 200.000. Rawahu Bukhari, meriwayatkan hadis Bukhari. Udah gitu. Isine mawon ngeten. Ini bab amanah. Jadi perlu diketahui dulu kalau ada orang mati itu diutang. Zaman Nabi diutang karena ini diutang kono salat no akhirnya belum nolak diutang terus pulau tanggung Nabi pulau bayaran yang baru mau menyolatkan nenek sing nanggung ngono. Artinya utang ini sesuatu yang penting harus dilunasi. Jadi kalau orang itu masih punya tanggungan hutang atau yang lainnya, pokoknya materi kepada orang lain, segera diselesaikan di dunia ini sebelum kembali kepada Allah apapun wujudnya. Tahu diliharin lali itu ya dilingin aku diliharin lali dijoli memang joli itu kok kaget mulai kadang milih rati jaluk orang balik dia lah ondoku ini wis rusak joli dijoli dilewok itu dijilek gitu kan utangnya pinjam tapi nah maka pelajarannya setiap kita punya pinjaman segera selesaikan di dunia ini, jangan menunggu mulai mati ruwet urusannya yo nek anak-anak itu ngerti yo nek catetane nek ora utang harus dicatat semua utang harus dicatat nek nanti catat bahaya utang itu mau ora percaya engko nulis cilik apa gede ditulisnya kadang-kadang angel yang ditulis lu dimen cakup bayar angel apa mana nek tulisane nek utangnya piro utangku dicatetane mungkin itu gitu. Yang pertama utang itu dicatat kemudian diusahakan niat membayar, insya Allah kita niat membayar dimudahkan oleh Allah. Kemudian materi-materi yang lainnya selain hutang, walaupun kepada istri, perlu diketahui keluarga itu harta itu sendiri-sendiri, bukan jadi siji, bukan gono ini itu salah. Jadi misalnya A menikah karo B, terus manggon neng omahe sing lanang, ya omahe iki sing lanang. Istrinya bukan kendaraan istri ini, orang didol karo bojone ya kendaraan istri ini, dewi-dewi hartane. Jadi nek nopo duit iki blonjo gandeng aku itu sandungan kowe tak bonusi 50.000 iki kowe sekake ngoten. Jadi ini nek blonjo ya berbudak omah nek dikeke ya aku diisap gue pak memakai mbok dan sebagainya. Jadi jangan sampai orang tidak jelas hartanya. Nek tidak jelas semua diwaris sing bingung. Ini urusan hartanya kayaknya gampang. Ini bukan ditenangi wangel. Mungkin nek tekan akhirnya bahaya tegel. Jangankan kepada istri. Depende aku nilai aku tuh pak. Aku nyedetmu butuh aku nilai loh. Balik aku jujur ya udah. Beda tak lapatnya beda lagi. Kalau bisa di blok iya aku bener tak bilang gue balik itu pak balik ini harta dia nanti terus tenanan maksudnya sendiri-sendiri walaupun pemakaiannya bersama tidak apa-apa yang setate dewi-dewi umumnya mungkin mati kencetol sing didungi sing di itu tentang harta. Kemudian kalau sudah jelas pun soal harta ini tadi misalnya bapaknya punya hutang pesen anaknya lah anaknya ini adalah menunaikan wasiat bapaknya menunaikan amanah itu tadi amanah dan bapaknya orang baik anaknya orang baik nanti kalau kamu punya kesulitan minta tolonglah kepada Allah sama-sama beriman begitu. Kemudian
apa, jangan mudah tergiur. Di zaman dulu katanya baik-baik, tangan tak lunas ya. Orang langsung ditompo, nanti kadang-kadang ada di balik. Sekarang ini marah, akan ada makan gratis, jalur data KTP apa tiba datanya bahwa bunyilah hutang mengkono kan dulu yang penipu sekarang berkeliaran. Hati-hati, katanya ngaku mahasiswa jebulannya harus menyuntikkan obat yang mematikan. Nek saya ini ampun dengar-dengar percaya, nek biar ini ngomong dipercaya kan ditolak. Ini contoh ngomong talah dunia, maksudnya tidak rakus kepada harta seperti itu. Omongnya itu kurang mangan gratis saja dulu partai gue jual kata boyo baru pikir untuk malam musuh. Makanya begitu ternyata gila musik orang tak tahu wes datanya sekedar kabeh itu sampai gue penjual gue rino baru ditakik ini 12 ya. Masya Allah. Jadi sekarang jangan tanya sampai dipercaya, jangan kamu percaya kecuali orang-orang tertentu yang mungkin kamu tahu kepribadiannya. Itu sebab boleh wong apik di zaman akhir ini tentu angel, maksudnya apik itu titik ada mriku niku. Pokoke nek nggowo duit amanah itu sak apik. Wong nabi pun ngandake titikane wong mukmin iki telu. Samhan idastaro, samhan idaba'a, samhan idakado. Gampang nek tuku, jadi ada orang apa? Gampang nek dodol, gampang nek bayar utang. Jadi nek wong gampang telu itu insya Allah apa? Nek telu ulet apa? Hati-hati. Jadi tuku hati-hati berharap ini hati-hati. Ini dengan nabi, kita cukup hati-hati. Hai bisa kun ini 10.000 aku ngapelin kun 10.000 aku menaikkan 1 juta mikir pengolu itu bisa kun 10.000 lali kan gampang yang ini oke dodol angel kan ada orang dodol angel kita hati-hati dalam bermuamalah, hati-hati. Ini contoh amanah yang jangan dahsyat amanahnya apa orang yang amanah, maksudnya Abdullah bin Jubair tadi loh, budai palingi bapaknya hati-hati sehingga dia ada kesempatan bayar mau aku kerek nolih orang gelap sampai takut di COKI gitu walaupun dia jauh dia kan rapopo aku kerek kan rapopo jadi oleh hai belum kerek itu nek turah kon bayar nek ora ya wis sampai nak dan ini wis kode di sini karena sama-sama baiknya muslimin dan kedua inilah pentingnya kita membaca hadis agar kita paham apa sesungguhnya bagaimana hidup ini ulit niku uang wis jatai dewi jangan mau kecuali halal gue itu halal apa kok halal haram gue angel bal kedua halal juga haram juga ini bolehnya itu di mengono jangan tanya mesti itu yang haram pokoknya jangan tidak mau kecuali yang halal apa insya Allah itu berpikir begitu wis jatai kok jatai niku boleh sampai yang jatai nek urip jatai ya Allah pondok sakit koncoku makelar mobil jenenge urip jatai wis dol-dolan aku beres di dhewe kantong garek dienggo blojok tekan ngomah dikil motornya kok bocong pripun kuwi ora ngerti pokoknya jenengan balik duitnya arep terus baliknya duitnya kasih itu wis go mulai kasih itu terus bang perkara diciduk motornya apa uangnya diciduk di sekolah kayak malah bingung baliknya duitnya di contoh kalau jatai karek mau jajan gitu kasih itu ini jatai ya ambok melayu dodol sepuput mulai terlalu ada tuh orang padahal itu semua butuh mulai calon ini dari payu Masya Allah ini jatai kalau setelah orang ini dodol harus mulai juga calon itu payu jatai pada itu Masya Allah harta itu kita tidak usah khawatir angger jiku jik jatah
ning nek wis entek jatahe mati. Itu saja, prinsip itu saja dasarnya surat Hud ayat 6. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Allah tahu tempat tinggalnya, tempat persembunyiannya bakal dikeke kono. Dadi wong ora usah lunga Jepang, ora usah lunga ning ndi, wis jatahe kok nek kali tekan kali kono jatahe. Kita harus meyakini semacam itu. Muslimin rahimahullah. Selesailah sudah bab tentang amanah. Insya Allah besok kita lanjutkan bab haramnya dolim, berbuat dolim dan perintah menolak kezoliman. Insya Allah kita baca lain kali. Waktunya sudah hampir jam 9. Semoga yang kita baca malam hari ini meskipun cuma satu hadis, kita bisa ambil pelajaran, harus berhati-hati hidup ini supaya selamat di akhirat besok. Sebelum bubar ada yang disampaikan dari satu hadis ini barangkali. Ya, buat teman-teman kalau cekap kesempatan di waktu kita beliau supaya kita paham. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.